Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hilmi Sasadil Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar psikologi yang berjudul Penggolongan Bidang Psikologi. Yang pertama ada pendekatan biologi. Beberapa psikolog menelusuri perilaku dan proses-proses mental melalui pendekatan biologi yang memusatkan pada tubuh, terutama otak dan sistem saraf. Misalnya, psikolog mempelajari bagaimana jantung berdetak lebih cepat ketika seseorang merasa takut atau bagaimana tangan berkeringat saat berbohong. Neuroscience menjadi bagian terpenting dari pendekatan ini. Neuroscience merupakan kajian ilmiah tentang struktur, fungsi, perkembangan, genetika, dan biokimia sistem saraf. Neuroscience menekankan bahwa otak dan sistem saraf adalah inti untuk memahami perilaku, pikiran, dan emosi. Neuroscience memungkinkan pemahaman tentang bagaimana impuls listrik dan zat kimia dalam otak mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Selanjutnya ada pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik atau behavioral approach menekankan mengenai berbagai proses respons perilaku yang dapat diamati dan penentu lingkungannya. Dengan kata lain, pendekatan perilaku memusatkan pada interaksi dengan lingkungan yang dapat dilihat dan diukur. Prinsip pendekatan perilaku juga telah diterapkan secara luas untuk membantu orang-orang mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Behaviorisme dipelopori oleh John Watson dan Bev Skinner yang percaya bahwa perilaku manusia ditentukan oleh ganjaran dan hukuman dari lingkungannya. Contohnya itu, misalnya, seorang anak mungkin berperilaku sopan karena mendapatkan ganjaran dari orang tuanya. Atau orang dewasa mungkin aja bekerja keras karena uang yang didapat dari usahanya. Menurut kaum behavioristik, kita melakukan hal-hal ini bukan karena motivasi untuk menjadi seseorang yang kompeten, tetapi lebih karena kondisi lingkungan yang kita alami dan terus kita alami. Yang ketiga ada pendekatan psikoanalisa. Psikoanalisa yang dipelopori oleh Sigmund Freud adalah pendekatan pertama dalam psikologi yang meneliti penyebab perilaku manusia melalui struktur kepribadian dan peran ketidaksadaran. Terdiri dari id, ego, dan superego. ID merupakan suatu dorongan yang bersifat mementingkan kesenangan. Contohnya itu, hasrat untuk makan dan minuman enak, serta bersantai-santai. Ego yaitu unsur realitas yang menyesuaikan dorongan ID dengan keadaan sebenarnya. Contohnya itu, menyelesaikan tugas sebelum bersantai-santai. Lalu ada superego, yaitu berkaitan dengan penentu baik buruknya tindakan atau moralitas. Contohnya, menahan diri dari perilaku yang dianggap salah. Selanjutnya, tingkat kesadaran. Sadar atau conscious berkaitan dengan semua hal yang kita sadari. Prasadar atau preconscious berkaitan dengan ingatan dan berperan sebagai jembatan antara sadar dan tidak sadar. Tidak sadar atau unconscious adalah impuls dan dorongan yang tersembunyi berpengaruh besar pada perilaku. Jadi, berdasarkan tinjauan psikoanalisa, manusia dalam berperilaku dipengaruhi oleh ID, ego, dan superego, serta ketidaksadaran memiliki peran sentral dalam munculnya perilaku manusia. Lalu yang keempat ada pendekatan kognitif. Menurut para psikolog kognitif, otak mengandung sebuah pikiran yang memungkinkan proses-proses untuk mengingat, mengambil keputusan, merencanakan, menentukan tujuan, dan kreatif. Maka, pendekatan kognitif menekankan pada proses mental yang terlibat dalam mengetahui bagaimana kita berpikir, mengingat, mengambil keputusan, merencanakan, dan memecahkan masalah. Contohnya,
Psikologi kognitif mempelajari bagaimana seseorang mengingat informasi tertentu dalam jangka pendek, bagaimana memecahkan persamaan aljabar, atau bagaimana menggunakan imajinasi untuk merencanakan masa depan. Para psikolog kognitif memandang pikiran sebagai sebuah sistem pemecah masalah yang aktif dan sadar. Nah, pendekatan kognitif ini berlawanan dengan behaviorisme yang lebih fokus pada pengaruh lingkungan atau berlawanan juga sama psikoanalisa yang fokus pada ketidaksadaran. Selanjutnya, yang kelima ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik menekankan pada kualitas positif seseorang untuk pertumbuhan positif dan kebebasan untuk memilih takdir. Para psikolog humanistik menekankan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup mereka dan menghindar dimanipulasi oleh lingkungan atau dorongan bawah sadar. Manusia dapat memilih hidupnya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi, seperti altruisme atau kepedulian tanpa pamrih dan kehendak bebas. Pendekatan ini juga menjadi dasar untuk psikologi positif yang menekankan pentingnya kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang terakhir ada pendekatan transpersonal. Psikologi transpersonal menyelidiki pengalaman yang memperluas kesadaran kita melampaui rasa identitas diri kita atau personal. Pengalaman seperti itu dapat menyebabkan perubahan persepsi dalam pandangan dunia kita, disertai dengan emosi seperti kagum, heran, gembira, dan damai. Psikologi transpersonal menyelidiki keadaan kesadaran non-biasa, seperti yang dialami selama meditasi, setelah menelan obat-obatan psikedelik, atau selama kinerja puncak seperti aliran optimal, serta pengalaman spiritual atau keagamaan dan keadaan mistik. Pengalaman transpersonal seringkali ditandai oleh rasa keterhubungan yang mendalam dengan dunia di sekitar kita dan terkadang kesatuan dengan semua makhluk. Sekian pembahasan mengenai penggolongan bidang psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.